Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah awali hari ini dengan senyuman? Sudah. Berarti siap tersenyum untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas dipersilakan. Doa mulai. Doa selesai. Iya. Terima kasih kepada Edgar yang telah memimpin doa. Semoga dengan doa ini nantinya kita akan memperoleh suatu manfaat dari pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan memasuki materi tentang teks eksposisi. Ada yang sudah pernah dibisikkan telinganya atau di pandangan matanya yang melihat suatu teks eksposisi itu seperti apa dan bagaimana teks eksposisi itu? Sudah ada? Baik, kalau sudah ada. Dan mau lebih tahu lagi, mau tahu lebih dalam tentang teks eksposisi? Kita akan pelajari lebih lanjut tentang materi teks eksposisi. Dan agar kalian tahu akan mendarat di mana kalian nantinya, ya, akan berhenti di mana nantinya, pastinya ada suatu tujuan yang akan kalian capai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, bisa kalian lihat dan bisa kalian letakkan di dalam hati kalian. Tanamkan untuk tujuan pembelajaran hari ini yang akan saya capai adalah pengertian dan unsur-unsur teks eksposisi yang meliputi gagasan dan fakta. Paham? Itu tujuan pembelajaran kita. Lingkupnya pada hari ini adalah merumuskan pengertian dan unsur-unsur teks eksposisi. Bagaimana selanjutnya teks eksposisi itu? Baik, Bapak akan berikan suatu contoh. Kalian pernah lihat ini? Apa? pasti Ada padi dan ada beras. Berarti di sana ada suatu proses. Apakah tiba-tiba jadi beras? Ya. Ya. Apakah tiba-tiba jadi padi? Ya. Ya. Ini. Lalu contoh yang kedua yang sudah tidak asing lagi. Wow, ini favorit sepertinya. Apa itu? Mie instan. Mie instan ini apakah tiba-tiba dia sudah dapat langsung dikonsumsi? Tidak. Ada proses. Ada alat. Selain alat ada apa lagi? Bahan. Iya, ada bahan, ada alat, ada proses. Nah, itu ada kaitannya dengan teks eksposisi. Apa kaitannya tentang eksposisi, teks eksposisi pada pembelajaran hari ini? Ya, Bapak berikan suatu contoh ya. Contoh tentang teks eksposisi yang nantinya di sini ada suatu tugas mengidentifikasi apa sih teks eksposisi dan apa saja yang ada di dalam unsur teks eksposisi. Baik, Bapak berikan dulu contohnya. Ya, siapa yang berkenan untuk menyumbangkan suaranya untuk membacakan teks tersebut? Pak, Iya, silakan, Vina. tentang beras. Beras adalah salah satu makanan pokok yang ada di Indonesia yang sudah dikonsumsi sejak zaman nenek moyang kita. Karena bahan makanan terkenal mengandung banyak karbohidrat dalam tubuh manusia. Beras adalah makanan yang berasal dari tanaman padi yang telah dipisahkan dari kulitnya. Beras memiliki beberapa macam jenis dan setiap jenis beras memiliki keunggulannya masing-masing. Yang ada yang unggul pada kualitasnya, harganya bahkan unggul dari kandungan gizinya. Tanaman ini kira-kira hanya memiliki tinggi 1 meter sampai 1,5 meter dan biasanya ditanam oleh petani dataran rendah.
Karena tanaman padi adalah salah satu tanaman yang memiliki akar serabut dan tidak cocok untuk daerah pegunungan. Salah satu jenis beras yang menjadi favorit rakyat Indonesia adalah jenis beras ketan. Jenis beras tidak bisa digunakan sebagai makanan pokok, tetapi bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan yang lainnya. Baik, bagus. Ya, jelas ya. Bisa diterima, dan selain dari apa yang dibacakan oleh rekan kalian tadi, tentu kalian bisa menyimak sendiri dengan proses membaca. Ya, selanjutnya ini ada contoh kedua. Siapa yang siap untuk membacakan? Pak? Iya, si Doni. Silakan Doni. Cara memasak mie instan. Manusia yang hidup di dunia ini pasti mengetahui tentang mie instan. Tidak sedikit dari mereka yang menjadi penggemar makanan ini. Salah satu penyebab populernya makanan ini karena mudahnya membuat mie instan. Kurang lebih hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit saja. Untuk membuat satu bungkus mie instan, kalian harus merebus air kira-kira sebanyak 500 ml. Kemudian tunggulah beberapa menit hingga air tersebut mendidih. Jika kalian ingin menambahkan bahan lain, maka masukkan saat air sedang mendidih. Dengan catatan bahan yang lain seperti sawi, telur, sosis, dan daging. Kemudian tunggulah beberapa menit sampai bahan yang Anda masukkan tersebut benar-benar matang. Setelah bahan tambahan matang, barulah mie instan dapat dimasukkan ke dalam air tersebut. Sambil menunggu mie instan direbus, bukalah bumbu yang telah tersedia dan disiapkan ke dalam piring. Setelah kira-kira 3 menit, tiba waktunya untuk mengangkat mie yang telah kalian rebus. Setelah itu, pisahkan antara air dan mie instan tersebut. Dan setelah itu dicampurkan mie tersebut dengan bumbu yang telah kalian siapkan pada sebuah piring. Setelah itu, mie instan siap untuk dihidangkan. Terima kasih Doni. Dan ini diambil dari satu sumber ya. 2 teks tersebut diambil dari suatu sumber. Yang pertama teksnya tentang beras, yang kedua tentang mie instan. Kita belum masuk ke dalam eksposisi ini. Apa yang kalian dapatkan tentang beras? Apa yang kalian pahami tentang beras? Tentunya beras adalah suatu Makanan pokok. makanan pokok. Kalau mie instan makanan pokok bukan? Bukan. Makanan apa? Penunjang ya? Penunjang apa? Penunjang napas. Nah, baru kita masuk ke dalam suatu ranah teks eksposisi. Setelah kalian peroleh, kalian pahami, kalian simak dari contoh teks eksposisi tersebut, saya paparkan dulu contohnya, baru kalian identifikasi ya. Baik, dari 2 contoh teks eksposisi tersebut, adakah tanggapan dari kalian atau ada pertanyaan dari kalian? Bapak, silakan. Ada Pak. Ya, silakan. Pak, apakah tes eksposisi itu berisi tentang suatu pengamatan? Oh, luar biasa. Setelah membaca tadi, ya, terima kasih, pertanyaannya bagus. Setelah kalian baca teks tadi, ada muncul suatu pertanyaan, apakah teks eksposisi itu suatu pengamatan? Ya, pas kamu bertanya kepada ahlinya ahli ya, intinya inti, cerdasnya cerdas. Nah, yang mau jadi ahlinya ahli, intinya inti, cerdasnya cerdas. Silakan, siapa yang mau menanggapi pertanyaan rekan kalian tadi? Saya Pak. Ya, silakan. Ini luar biasa ini. Gudangnya cerdasnya cerdas. Silakan. Menurut saya, tanpa suatu pengamatan, tentu teks eksposisi tidak bisa dihasilkan. Itu sama saja dengan berkhayal tanpa ada objek, namun kita jelaskan yang tidak tahu kejelasannya. Iya, tanpa ada suatu objek, itu adalah suatu proses pengamatan, tapi tanpa suatu objek, apa hasilnya nihil ya? Harus ada objeknya. Betul sekali tanggapan dari Indah ya, dari Indah. Ada yang ingin menambahkan untuk memberikan tanggapan selanjutnya? Ya, ada tanggapan lain selain Indah tadi yang menanggapi tentang pertanyaan dari rekan kalian tadi? Pak, Ya, silakan. sepertinya selain suatu pengamatan, tentunya teks eksposisi harus dilakukan dengan proses paham. Sebab tanpa proses, orang tidak akan dapat menjelaskan dengan baik. Benar. Jadi itu ya,
bisa ditanggapi oleh gudangnya ahli tadi dua. Mereka menanggapi bahwa harus ada objeknya, harus ada prosesnya. Tanpa suatu proses dan suatu objek, maka teks eksposisi tidak akan dapat di. Itu tadi dua tanggapan, sudah cukup jelas? Jelas. Baik. Ada lagi pertanyaan, Bapak tawarkan lagi kalau ada pertanyaan, silakan. Iya, silakan apa tanggapannya? Apakah gagasan umum dan gagasan penjelasan masuk ke dalam unsur teks eksposisi? Gagasan umum, gagasan penjelas, apakah dia masuk ke dalam sebuah teks eksposisi? Pertanyaan yang luar biasa juga, itu masuk ke dalam satu unsur-unsurnya ya. Iya, silakan. Siapa lagi yang bisa menanggapi? Ya, silakan. Apa tanggapannya? Kalau kita lihat dari salah satu teks, misalnya teks yang berjudul tentang mie instan, di sana terdapat beberapa paragraf dan tentu saja paragraf tersebut menghasilkan sebuah gagasan di dalam paragrafnya. Iya, jadi kesimpulannya dalam teks eksposisi ada unsur gagasan pokok dan penjelas. Di mana gagasan pokok dan penjelas itu dalam masing-masing paragraf. Iya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya atau tanggapan setelah kalian membaca tentang teks dua contoh teks eksposisi tadi? Ada yang bisa menanggapi? Yang dimaksud tadi itu kan apa? Ada pengertian, ada penjelasan, ada tujuan beras. Itu tanggapannya, silakan. Siapa yang menang? Saya, Pak. Iya, silakan. Pengertian sama halnya dengan istilah, Pak, lebih tepatnya lagi definisi. Berarti yang dimaksud rekan kalian tadi itu jenis teks eksposisi yang pertama tadi adalah suatu jenis teks eksposisi definisi dia di sana, dan ada banyak lagi jenis-jenis teks eksposisi. Baiklah, untuk lebih memperjelas, lebih memperdetil masalah tujuan atau proses pembelajaran kita pada hari ini, kalian akan mencari suatu unsur-unsur teks eksposisi itu apa saja dan pengertiannya bagaimana. Saya rasa kalau pengertian itu pasti sudah paham semua ya, tahu bisa dituangkan semua ya. Ya, unsur juga bisa dituangkan. Tapi Bapak ingin pembuktian, kalian kumpulkan pendapat kalian dalam satu kelompok, kalian tuangkan dalam kelompok, nanti kalian akan presentasikan. Seperti biasa, kelompoknya sudah paham semua kan ya? Sudah. Iya, kemarin ada kelompok puitis, ada kelompok pujangga dan kelompok penyair ya. Silakan bergabung di kelompoknya masing-masing ya untuk memecahkan dan membahas tentang unsur, pengertian, dan pola pengembangan teks eksposisi. Sudah. Baik, ada yang sudah selesai, silakan untuk dipresentasikan. Siapa yang sudah selesai? Ya, iya, dari kelompok mana, silakan perkenalkan. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi. Kami dari kelompok Pujangga akan mempresentasikan tentang pemaparan teks eksposisi serta hasil identifikasi kelompok kami tentang unsur-unsur teks eksposisi berdasarkan teks yang berjudul tentang beras dan mie instan. Dari kedua teks tersebut dapat kami simpulkan berdasarkan pendapat keseluruhan kelompok bahwa
informasi, sehingga pembaca dapat sesuatu pengetahuan dari membaca sebuah paragraf tersebut. Dan dari beberapa teks tersebut kami temukan bahwa teks tersebut disajikan berdasarkan hal yang nyata dan pendapat dari pembaca akan melakukan. Jadi, unsur-unsur dari teks informasi ini hal yang nyata dan berdasarkan ide pikiran. Sedangkan mengenai polanya paragraf berisi suatu ide pokok dan ide penjelas. Dan di dalam paragrafnya terdapat kata hubung, kata depan, dan penulisan yang baik dan benar. Demikian presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan kelompok lain, dipersilakan. Iya, coba beri tepuk tangan. Ditemukan di sana apa itu pengertian dan unsur-unsur teks eksposisi, yang mana teks eksposisi tadi disampaikan bahwasanya ada suatu kata hubung, ada gagasan pokok, gagasan penjelas, dan ada penulisan kalimat yang efektif, kalimat yang baik. Ya, silakan jika ada tanggapan tentang presentasi yang ditampilkan oleh kelompok pujangga. Dari kelompok mana? Ya, Pak. Iya. Saya dari kelompok penyair mau bertanya kepada kelompok pujangga tentang kata hubung dan pembuktiannya dalam contoh teks eksposisi beras dan mie instan, Pak. Iya, tadi dia kan disampaikan ya tentang unsurnya itu ada kata hubung. Nah, mereka ingin pembuktiannya, silakan ditanggapi. Saya akan coba menanggapi contoh kata hubung yang ada pada teks cara membuat mie instan. Ada untuk setelah, kemudian, maka, telah. Dan setelah itu. Artinya ada banyak kata hubung, dia hanya ambil dari satu teks ya. Contoh teks eksposisi yang berjudul cara memasak mie instan itu ada kata hubung setelah, terus dan setelah itu, dan ada banyak lagi. Betul, ternyata pembuktiannya dalam satu teks eksposisi terdapat suatu kata hubung. Sudah cukup jelas? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Cukup. Baik, kita lanjutkan presentasi selanjutnya dari kelompok dua. Ini sudah selesai, silakan. Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok Witis, saya selaku moderator dan rekan-rekan saya dari kelompok Witis selaku pembicara. Hasil kerja kelompok kami tentang mengidentifikasi apa itu pengertian eksposisi dan apa saja yang menjadi unsur dalam teks eksposisi. Yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya dari kelompok Witis. Apa itu? Ini tentang pengertian. Mari kita simak bersama-sama menurut kelompok mereka. Pengertian teks eksposisi. Eksposisi adalah suatu paragraf yang mengandung sebuah penjelasan oleh penulis dalam sebuah bidang agar tulisannya dapat dibaca oleh orang lain, dan tulisannya menggunakan kaidah yang telah ditentukan atau ditulis secara sistematis. Terima kasih untuk rekan saya. Lalu selanjutnya tentang unsur-unsur dan pola teks eksposisi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya tentang unsur dalam teks eksposisi adalah berupa suatu fakta, pendapat, ilmu pengetahuan, dan informasi. Sedangkan pola yang ada di dalamnya adalah pola penyajian, pola paragraf, dan ide pokok disertai ide penjelas, yang seluruhnya menjadi satu hingga terbentuklah teks eksposisi. Demikianlah presentase dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari rekan sekalian, dipersilakan. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Itu sudah sangat kompleks sekali apa yang ditemukan. Tapi saya mau tanya ini, jujur ini dikerjakan semua ya? Ya. Terima kasih atas kerjasamanya dan atas kejujurannya. Apa yang disampaikan oleh kelompok khusus tadi itu sangat luar biasa. Semuanya itu sudah
tercantum di dalam hasil kerja kelompok mereka. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam satu materi penegasan setelah kerja kelompok ini. Kekompakan, kerjasama, kedisiplinan kalian dalam satu kelompok tadi menghasilkan suatu definisi teks eksposisi dan unsur-unsur yang kalian temukan setelah kalian membaca teks eksposisi itu tadi. Baik, selanjutnya tadi sudah kalian presentasikan kelompok kalian. Bapak ingin memberikan suatu penegasan, ya, penegasan ulang tentang apa itu pengertian teks eksposisi. Nah, ini Bapak lakukan dari suatu sumber yang terpercaya tentang pengertian teks eksposisi, yang tentunya memang pengertian ini tadi setelah kalian lakukan bahas bersama kelompok dan kalian temukan, kalian cari apa itu pengertian, itu sudah mendekati sekali, sangat sudah mendekati sekali. Tapi sebagai penguatan, ini Bapak ambilkan dari satu sumber bahwa pengertian teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca untuk mempertegas masalah yang disampaikan, biasanya dilengkapi dengan gambar dan data statistik. Bukan hanya gambar saja, dia ada data statistiknya untuk memperkuat. Tujuannya dari teks eksposisi tersebut adalah agar pembaca memperoleh informasi seperti apa yang tadi disampaikan oleh kelompok ini ya, puitis ya, yang memperoleh suatu informasi di dalam teks eksposisi tersebut dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya karena dia dibuktikan oleh data dan gambar itu tadi, dan tentunya dilakukan melalui suatu proses seperti yang disampaikan oleh kelompok pujangga tadi. Ya. Selanjutnya penegasan tentang unsur-unsur teks eksposisi. Bisa minta tolong bacakan. Ini juga terpercaya dari satu sumber. Teks eksposisi ada apa saja di sana agar lebih meyakinkan atas diskusi yang kalian kerjakan bersama kelompok. Silakan, siapa dari kelompok mana yang ingin membacakan? Ya, silakan, siapa? Berdiri. Ya. Ini penegasan tentang unsur teks eksposisi. Silakan. Unsur-unsur teks eksposisi. Teks eksposisi berisi gagasan dan fakta yang berbentuk singkat, padat, dan jelas. Teks ini juga membuat pernyataan yang bersifat non-fiksi. Unsur teks eksposisi sejatinya terdapat gagasan dan fakta serta pola pengembangan teks. Gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Dua unsur utama dalam teks eksposisi adalah gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga sebagai ide atau pendapat. Isinya merupakan pernyataan yang dapat berbentuk komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan kepada pembaca mengenai subjek tertentu. Sementara itu, fakta adalah kejadian atau peristiwa nyata yang benar-benar ada atau terjadi dalam teks eksposisi. Fakta digunakan untuk menegaskan kembali dan memperkuat gagasan agar lebih meyakinkan pembaca. Fakta dapat berupa bukti, data, dan kejadian nyata. Iya, terima kasih. Itulah penegasan tentang materi kita hari ini. Sudah paham tentang materi kita hari ini ya? Setelah kalian bahas dalam satu kelompok, lalu Bapak berikan satu penegasan. Ini ada pola-pola pengembangan teks eksposisi. Lalu selanjutnya Bapak berikan satu latihan kepada kalian. Kalau tadi secara kolaborasi kerja kelompok, ini secara mandiri ya, secara individu kalian kerjakan apa lembar kerja yang Bapak berikan. Bapak akan berikan lembar kerja satu persatu nantinya ya. Ini ada dua penugasan ya, tapi sebelum kalian kerjakan
Ada pertanyaan tidak dari apa yang Bapak berikan tentang materi tadi? Cukup jelas? Cukup jelas. Paham? Paham. Yakin? Yakin. Tidak menyesal nanti pulangnya? Tidak. Yakin sudah dapat oleh-oleh untuk pulang tentang materi? Oh, baik. Bapak ingin ada dari beberapa kalian, Bapak ingin dari beberapa kalian itu menyimpulkan Pembelajaran hari ini yaitu saya menambah wawasan saya, pengetahuan saya, yaitu tentang teks eksposisi, khususnya pada pengertian dan unsur-unsur teks eksposisi, dan juga saya mendapat eksplorasi baru, dan nanti saya akan mencari dari berbagai sumber-sumber lainnya, Pak. Iya, terima kasih Indah. Artinya tujuan kita tercapai hari ini. Apa yang Indah peroleh tadi itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya ada yang bisa memberikan kesimpulan lain selain daripada Indah? Iya, silakan Fajar. Pola yang ada di dalam adalah pola penyajian, pola paragraf, dan ide yang disertai ide penjelas yang seluruhnya menjadi satu sehingga membentuk teks eksposisi. Iya, jadi Fajar menyimpulkan dari unsur dan polanya, ya. Jadi pola dan unsur dalam teks eksposisi itu ada pola penyajian, paragraf, lalu ada ide pokok dan gagasan. Itu masuk ke dalam suatu unsur-unsur teks eksposisi. Baiklah, siswa-siswi sekalian, terima kasih, ya. Kalian telah menjadi siswa yang bermanfaat pada hari ini, ya, menjadi suatu peserta didik yang dapat diandalkan. Dan selanjutnya sebagai bentuk penugasan, Bapak berikan tugas eksplorasi yang nantinya soalnya akan Bapak berikan kepada kalian, atau Bapak bisa lampirkan mungkin ya melalui WA grup kelas kita, ataupun setelah pembelajaran ini Bapak akan berikan tugasnya. Tugasnya adalah eksplorasi pemahaman. Ini bisa kalian perhatikan tugasnya di depan sini ya. Eksplorasi pemahaman dan pengetahuan kalian dengan mencari sebuah teks eksposisi dari berbagai sumber seperti Indah yang disampaikan Indah tadi. Kemudian kalian identifikasi unsur teks eksposisi yang terdapat pada teks eksposisi yang kalian temukan. Jadi kalian cari satu teks eksposisi, kalian identifikasi sesuai pola unsur, ya. Hasilnya apa saja, yang mana yang menunjukkan itu ide pokok, yang mana dia menunjukkan paragraf. Jadi teks yang kalian peroleh ditandai dengan berapa paragraf, lalu ditandai dengan ada berapa ide pokok, ada berapa suatu kata hubung, dan lain sebagainya dalam pola-pola pengembangan unsur teks eksposisi itu tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Yakin? Baik, kalau sudah yakin dan jelas, silahkan kalian akhiri pembelajaran hari ini dengan senyuman, dan Bapak minta kita berdoa sebagai suatu rasa syukur setelah memperoleh wawasan dan pembelajaran pada kegiatan kita hari ini. Silahkan Ketua kelas dipimpin kembali untuk berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap menjadi siswa yang baik. Selamat pagi.